السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الرسول الأمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، saudara saya kaum muslimin di Kuala Lumpur, Malaysia yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, berkumpul di surau ini bermajlis untuk membahas, mengkaji, mempelajari kitabullah Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis yang seperti ini kita berharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dalam majlis yang diberitakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum, sekelompok orang di salah satu masjid, di salah satu rumah Allah di muka bumi ini. Mereka mempelajari Al-Quran, kemudian mereka membahasnya, membaca Al-Quran, memahami hukum-hukum yang ada di dalamnya, kecuali pasti akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan turun pula untuk mereka as-sakinah, perasaan tentram di hati, hilangnya gundah gulana, perasaan cemas, dan yang lainnya. Allah merahmati kalbu mereka, merahmati imannya, merahmati keluarganya, menghormati persaudaraannya, dan para malaikat pun, malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa untuk kaum hamba-hamba Allah yang bermajlis di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kaum tersebut yang ada di muka bumi di hadapan para malaikat di atas langit. Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya memuji hamba-hamba Allah yang di bumi ini di hadapan para malaikat. Semoga majlis kita di malam hari ini Allah golongkan seperti itu. Para hadirin, saudara saya se-Islam yang saya muliakan, kalau saya pada kesempatan ini berceramah di hadapan antum, menyampaikan nasihat, ketahuilah bahwa saya ini bukan orang yang lebih baik dari antum. Bukanlah orang yang lebih beriman dan lebih bertakwa. Saya adalah orang yang paling memerlukan nasihat ini. Kemudian juga saya sampaikan beberapa tausiah atau nasihat dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.
hanya sebatas itu saja. Dan juga menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan, mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian saling mewasiatkan di atas kebenaran, di atas al-haq, dan saling memberi wasiat, nasihat untuk bersabar di atas kebenaran, bersabar di dalam menjalankan, mengamalkan al-haq. Para hadirin yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Rahman. Allah Subhanahu wa taala Latif, Maha lembut. Ketika hamba-hambanya berdosa, berbuat maksiat, Allah tidak segera menurunkan azabnya. Tetapi oleh Allah diberi kesempatan, waktu untuk hamba-hambanya bertaubat, kembali rujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semuanya. Allah Rabbul Alamin, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerlukan ibadah kita. Allah tidak memerlukan ibadah kita, tetapi kita yang perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian semua ini fuqara, sangat memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerlukan rahmatnya, memerlukan hidayahnya, memerlukan kasih sayangnya, memerlukan jannahnya, surganya. Wallahu huwal ghani al-hamid. Dialah Allah yang maha kaya, tidak memerlukan sedikit pun kepada hamba-hambanya. Al-hamid, dan maha terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu sabdanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berkata dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai seluruh hambaku, sesungguhnya kalian semua ini berada di atas kesesatan kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya. Maka mintalah hidayah kepadaku. Oleh karena itu, banyak-banyak kita meminta hidayah kepada Allah. Berdoa memohon hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon hidayah darimu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau sesatkan kalbu-kalbu kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Demikian seorang muslim selalu memohon kepada Allah al-hidayah dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak menjadi seorang muslim. Kalau bukan karena Allah, kita tidak menjadi seorang mukmin. Oleh karena itu, di antara zikir yang sering dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tak bisa datang ke masjid kalau bukan karena pertolongan Allah.
Kita tidak bisa untuk menegakkan salat kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kita memerlukan hidayah dari Allah. Dalam hadis qudsi ini tadi Allah mengatakan, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum." Wahai sekalian hambaku, kalian semua berada di atas kegelapan, di atas kesesatan sebelum ini. Kemudian aku berikan kepada kalian hidayah. Maka mintalah hidayah itu dariku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi ini mengatakan, "Ya ibadi, kullukum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai sekalian hambaku, kalian ini berbuat dosa di waktu malam dan di waktu siang. Manusia, di waktu kita berada di masjid, sekarang ini berada di surau ini, di rumah Allah ini, ada hamba-hamba Allah yang tidak sholat tadi. Ada hamba-hamba Allah yang menipu. Sekarang ini, ada hamba-hamba Allah yang bermaksiat. Dan berbagai kemaksiatan di muka bumi ini. Ada kemaksiatan yang sifatnya zahir, bisa dilihat oleh mata, bisa terdengar oleh telinga. Ada kemaksiatan yang sifatnya batin, seperti al-kibr, sombong, hasad, dengki, riya, ingin dipuji, disanjung ketika beribadah. Ini semua kemaksiatan yang sifatnya batin, tidak terlihat dan tidak terdengar. Tetapi Allah Al-Alim, Al-Khabir, yang maha mengetahui, Al-Basir, maha melihat. Allah memanggil kita, "Fastaghfiruni, inni aghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya aku mengampuni semua jenis dosa. Maka mintalah ampun dariku. Pasti, niscaya, aku akan mengampuni kalian. Sehingga Allah tidak memerlukan kita. Kita yang perlu Allah. Kita semua memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang saya muliakan, Allah tidak akan pernah mencabut berbagai nikmat yang ada pada kita ini. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadah, datang ke masjid. Ini nikmat yang luar biasa besarnya. Kita punya negeri, ya di Malaysia ataupun di Indonesia, negeri Muslim. Tapi coba kita lihat rumah-rumah Allah di waktu sholat maghrib. Masih banyak umat yang di luar masjid. Ada yang naik mobil, naik motor, berjalan. Azan sudah dikumandangkan. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Subhanallah. Kita diberi nikmat oleh Allah untuk senang mendengar suara azan dan senang datang ke masjid untuk menegakkan salat berjamaah. Ini nikmat yang luar biasa besarnya, nikmat yang agung. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mencabut nikmat ini kecuali kita sendiri yang tidak bisa menempatkannya pada tempatnya. Kita sendiri sebagai hamba Allah tidak bisa bersyukur, tidak bisa menjaga nikmat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian, sungguh Allah tidak akan pernah mencabut, merubah sebuah nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada suatu kaum, sebuah nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada suatu kaum, kecuali kaum tersebut
sendiri yang merubahnya. Para hadirin, saudara saya se-Islam, seiman, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Ketahuilah, di antara nikmat yang besar adalah nikmat keamanan. Aman. Negeri kita aman, kampung kita aman, tetangga kita, masjid kita aman, kita bisa beribadah kepada Allah dengan aman. Ini sebuah kenikmatan yang mahal sekali. Oleh karena itu, Nabi kita, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dalam salah satu doanya, beliau mengatakan, Rabbi'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikan negeri kami ini sebagai negeri yang aman dan berikan rizki kepada penduduknya. Subhanallah, yang diminta pertama oleh Nabi Allah Ibrahim bukan rizki, bukan dunia, tetapi yang diminta adalah keamanan. Negeri yang aman, tentram. Kenapa? Karena kalau negeri tempat kita tinggal aman, kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Alhamdulillah, negeri kita ini, di Malaysia ini sekarang, negeri yang aman. Kita bisa sholat dengan aman, walhamdulillah. Kita bisa melakukan syiar-syiar Islam dengan mudah. Ini kenikmatan yang sangat besar yang mesti kita semua menjaganya. Kita semua memeliharanya. Dan ketahuilah, di antara bahkan merupakan sebab terbesar hilangnya kenikmatan dari kita, perginya nikmat dari kita ini adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemaksiatan merupakan sebab terbesar hilangnya kenikmatan dari kita. Kemaksiatan dengan segala bentuknya, beragam, bermacam, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di muka bumi dan lautan, kerusakan dalam bentuk perekonomian menjadi sulit, berniaga juga sulit. Kerusakan dalam bentuk, barakallahu fikum, terjadinya pembunuhan, penipuan, juga kerusakan dalam bentuk musibah, malapetaka, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan berbagai yang lainnya terjadi di muka bumi. Semua itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Tak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Bima kasabat aydin nas. Semua itu terjadi, kata Allah, disebabkan oleh dosa-dosa yang dilakukan, yang diperbuat oleh manusia. Sengaja Allah timpakan malapetaka agar mereka mau rujuk, mau kembali kepada agama, kembali kepada ad-din. Ini tujuan daripada musibah,
Ada sebagian musibah yang sudah menimpa kita. Ada sebagian menimpa saudara kita. Menimpa negeri di sebelah kita. Semua itu sebagai pelajaran agar kaum mukminin mau kembali kepada Islam, kembali menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, hadis yang akan kita dengarkan bersama ini banyak mengandung pelajaran, mengabarkan kepada kita tentang kondisi umat Islam yang mesti dan segera berubah. Tidak dibenarkan terus dalam keadaan seperti yang akan disebutkan dalam hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian wahai umat sudah sibuk dengan peternakan sapi apapun yang lainnya, berambisi mendapatkan dunia, harta melalui peternakan, sehingga lupa dari berbagai amalan yang wajib, sehingga dia lalai melakukan berbagai hal yang Allah larang, berbagai perbuatan yang dilarang oleh Allah ataupun dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam demi mengejar dunia. Yang pertama melalui peternakan. Wa raditum biz-zar', dan kalian juga senang, sibuk dengan pertanian, perkebunan, sehingga lupa kepada syariat Allah demi mengejar target-target duniawi. Dia langkahi syariat Allah, dia mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib, tidak peduli terhadap syariat Allah demi mengejar target-target duniawi. Kita merenungi hadis ini, kita lihat kondisi umat Islam di zaman kita ini. Di berbagai negeri, umat Islam tidak sedikit yang melalaikan syariat Allah dalam berniaga, dalam berumah tangga, berkeluarga, dalam beribadah. Begitu umat Islam. Demi meraih dunia, demi meraih harta, dia rela dan tega untuk berkhianat kepada temannya. Sesuatu milik temannya, tetapi dia berkhianat. Dia diberi amanah oleh atasan dia, oleh bos dia, oleh manajer dia, tetapi dia berkhianat demi meraih dunia. Sebagian umat Islam rela untuk mengganggu dan menyakiti orang tua dia, ayah atau ibunya, demi meraih dunia. Menipu ayahnya, menipu ibu, demi meraih dunia. Berkata keras, berkata kasar kepada ibu, kepada ayah, demi mendapatkan dunia. Dan tidak sedikit pula umat Islam
karena ambisinya mendapatkan dunia tadi, dia datang melakukan kesyirikan kepada Allah. Datang ke dukun-dukun, meminta keselamatan, meminta jimat agar niaga dia berhasil, agar niaga dia berjaya. Sementara Allah Subhanahu wa taala sangat benci dan tidak suka terhadap perbuatan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan keras seorang muslim datang kepada seorang dukun untuk menanyakan nasib dia, untuk menanyakan jodoh dia, rizki dia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, kemudian bertanya tentang suatu perkara, kalau dia mau menikahkan putra atau putrinya, menanyakan kepada dukun hari apa yang pas, yang baik. Padahal tidak ada yang baik di hari depan, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mau berniaga, bertanya kepada dukun, tempat yang mana yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, kemudian bertanya tentang perkara yang belum terjadi, dan dia mempercayainya, meyakininya, maka dia telah kufur terhadap syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, tidak Allah terima salat dia selama 40 hari. Dia salat baik yang wajib 5 waktu, berarti dalam 40 hari itu 200 kali salat. Begitu juga salat-salat sunnahnya, yang di masjid ataupun yang di rumah. Salat duha, qiyamul lail, tahajud, tahiyatul masjidnya, tidak Allah terima, tertolak, disebabkan dia mendatangi seorang dukun. Sekarang ini perdukunan banyak terjadi di negeri-negeri muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, karena ambisi dunia, karena dunia, seorang tega untuk membunuh. Diberitakan di berbagai media, ada seorang muslim membunuh tetangganya, seorang anak membunuh ayahnya karena dia ingin mendapat waris dari ayahnya yang kaya. Terburu dia, tidak sabar dia. Ayah dibunuh demi mendapatkan waris dengan segera. Dan berbagai hal yang kita malu untuk menyebutkannya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan umat ini untuk tidak berambisi mendapatkan dunia, mengejar dunia dan melalaikan akhirat. Sebelum saya lanjutkan, waktu azan kurang berapa menit? 5 menit. Nah, 5 menit. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian juga meninggalkan, tidak mau berjihad di jalan agama Allah, membela agama Allah, membela syariat Allah. Maka sebagai akibatnya, sallallahu alaikum dzullan, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. Allah timpakan kepada umat ini kerendahan, tidak berwibawa umat Islam.
Apa sebabnya? Umat Islam sibuk dengan dunia, mengejar dunia, lupa masjid, lupa syariat Allah, lupa syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah timpakan kepada umat ini kehinaan. Kemudian Nabi melanjutkan, memberikan jalan keluar, solusi. La yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu, kenistaan itu tadi, sampai kalian rujuk kembali kepada agama, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini bahwa wajib atas setiap muslim untuk kembali ke agama Islam, kembali menjalankan, mengamalkan, mempraktikkan syariat Islam, baik di rumah-rumah mereka, ketika membina istri dan anak-anak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertetangga dengan jiran, tetangga sebelah kanan atau sebelah kiri, depan maupun belakang, sesuai dengan bimbingan syariat Islam. Di dalam pendidikan, di dalam bernegara, di dalam beribadah, kembali kepada bimbingan Al-Quran, syariat Al-Quran dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah tiba waktu Isya. Kita azan dulu.
Kaum muslimin yang saya hormati, kewajiban atas kita semuanya, tua muda, kaum lelaki maupun perempuan, dari bangsa apapun dia, untuk kembali kepada syariat Islam, kembali kepada syariat Al-Quran dan syariat yang dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah bahwasanya kembali kepada Islam dan syariatnya mesti bersifat menyeluruh. Tidak hanya sebahagian syariat, kemudian syariat yang lain tidak diamalkan. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam, beramallah kalian dengan Islam ini secara menyeluruh. Tidak dibenarkan hanya sebagian Islam diamalkan, sebahagian yang lainnya tidak diamalkan. Demikian dalam ayat yang baru saja kita dengarkan bersama. Islam yang kita diperintahkan untuk mengamalkannya, rujuk kepadanya, kembali kepadanya, adalah Islam yang Allah sebutkan di dalam ayat ketiga surat Al-Maidah. Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan karunia nikmatku untuk kalian, dan aku, kata Allah, ridha, rela Islam ini sebagai agama kalian. Ketahuilah saudaraku se-Islam, ayat ini turun pada tanggal 9 Dzulhijjah, Hajjatul Wada, haji perpisahan Rasulullah SAW di Padang Arafah. Ketika jamaah haji bersama Nabi SAW sedang wukuf di Arafah, tanggal 9
atau 9 hari bulan Dzulhijjah. Yang kemudian tak lama setelah itu Rasulullah kembali pulang ke Madinah, sakit dan wafat. Kurang lebih 80 hari setelah itu atau 100 hari beliau wafat. Sehingga ketika ayat ini turun dan Rasulullah membacakan kepada para sahabat, banyak sahabat, ramai sahabat yang menangis. Karena mereka memahami berarti Rasulullah sudah akan berpisah dengan kita. Karena Islam sudah sempurna, syariat sudah lengkap, tata cara ibadah, akidah, akhlak sudah sempurna. Sehingga ketika Allah menyatakan wa raditu lakumul Islam madina, aku rela ridha Islam ini sebagai agama kalian. Pertanyaannya, Islam yang seperti apa? Jawabannya adalah Islam seperti yang turun pada waktu itu, disampaikan oleh Nabi, difahami oleh para sahabat, dan diamalkan oleh mereka. Demikian Al-Imam Malik, guru daripada imam kita semuanya, Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, mengatakan ketika menafsirkan ayat ketiga surat Al-Maidah ini, ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawmu dinan. Segala amalan, segala keyakinan, akidah yang bukan bagian dari Islam pada hari itu, pada hari Rasulullah hidup bersama para sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah, Aisyah, Asma, Zainab, dan semua sahabat. Maka kata beliau, dia bukan bagian daripada Islam pada hari ini. Beliau hidup kurang lebih 1200 tahun yang lalu. Al-Imam Malik hidup di negeri Madinah 1200 tahun yang lalu. Beliau mengatakan bahwa seluruh amalan, keyakinan, akidah yang bukan bagian daripada Islam pada hari Rasulullah hidup bersama sahabatnya, maka pada hari ini 1200 tahun yang lalu bukan bagian dari Islam. Apalagi pada tahun 1434 Hijriah. Rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Malik, salah satu guru yang paling dicinta oleh Imam Syafi'i, paling dihormat oleh Imam Syafi'i. Al-Imam Malik rahimahullah hidup di negeri Madinah sebagai pengajar di Masjid Nabawi, rahimahullahu ta'ala, memberikan kepada kita ilmu. Para hadirin yang saya muliakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wajib atas kalian wahai umatku untuk berpegang teguh kembali merujuk kepada sunnahku. Sunnah Nabi itu maksudnya tata cara, sistem Rasulullah memahami Islam, memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tata cara dan sistem ibadah dan seluruh amalan di dalam Islam, kata Nabi, alaikum bi sunnati. Wajib atas kalian merujuk, berpegang teguh kepada sunnahku. Kemudian beliau melanjutkan, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin
dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin yang Allah beri petunjuk kepada mereka. Siapa Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kita sebagai umat Islam yang hidup 14 abad lebih setelah masa sahabat Rasul, generasi yang Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku hidup di sana. Siapa mereka? Para sahabat. Kemudian generasi yang berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Kemudian generasi yang berikutnya, yaitu generasi tabi'in. Kenapa sahabat menjadi generasi terbaik? Karena mereka itu hidup bersama Nabi, beribadah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar Islam, belajar ilmu Islam, ilmu agama langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar kepada ustaz, kepada tuan guru, tetapi mereka, para sahabat, Abu Bakar, Utsman, wa Ali, wa Umar, dan yang lainnya, belajar langsung kepada Rasul. Turun ayat Al-Quran pada hari ini, Rasulullah menafsirkan di hadapan para sahabat. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau berdua mengatakan, "Idza ta'allamna 'ashra ayatin minal Qur'an ma tajawaznaha hatta nata'allama ma fiha minal ilmi wal 'amal." Kalau kami belajar 10 ayat Al-Quran kepada Nabi, maka kami tidak melewati 10 ayat ini, kemudian ayat ke-11, 12, tidak. Sampai kami belajar kepada Nabi hukum-hukum yang terkandung, yang terdapat pada 10 ayat tersebut, bagaimana cara beramal dengannya. Kemudian pindah ayat yang berikutnya dan berikutnya. Demikian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Di samping tentunya Al-Quran turun dengan bahasa mereka, bahasa Arab, sehingga mereka lebih mudah untuk mengerti Al-Quran dibanding kita. Oleh karena itu, saudara saya se-Islam, kita yang hidup di zaman ini, tentunya kita berharap kepada Allah dipertemukan dengan para sahabat Nabi di jannah. Kita dikumpulkan dan dipertemukan berjumpa dengan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya. Maka dari itu, kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka di dalam beragama, mengikuti sistem mereka ketika kita beragama. Kita yang hidup di zaman ini, kalau kita mempelajari Al-Quran, kita ingin memahami makna sebuah ayat, maka kembalikan kepada mereka. Bagaimana mungkin kita tahu? Bagaimana cara kita tahu? Jawabannya dengan belajar kitab-kitab tafsir. Misalnya, kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah, salah satu kitab tafsir yang mulia. Kita bisa belajar. Boleh belajar kitab tafsir Ibnu Katsir. Di sana akan disebutkan bagaimana para sahabat Nabi menafsirkan ayat demi ayat. Para hadirin yang saya muliakan, salah satu hadis yang bisa saya sebutkan dan saya akhiri majlis tausiah pada malam hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan
laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat sebuah amalan, sebuah ibadah yang bukan bagian dari contohku, bukan dari yang aku perintahkan, maka sungguh amalan itu akan tertolak kepada pelakunya. Hadis ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Sahabat siapa yang meriwayatkan? Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita yang hidup di masa ini, yang diperintahkan oleh Allah untuk merujuk kepada agama, kembali kepada Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengevaluasi, mempelajari ulang kembali mana dari amalan kita yang sudah ada bimbingannya dari Rasul, mana yang tidak. Bagi yang sudah mendapati amalannya sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum, Allah Subhanahu wa taala Rahim, Rahman, Maha Pengampun, Ghafur. Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepada Allah, meminta ampun, kemudian kita berbenah, memperbaiki apa yang kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya, merahmati seluruh hadirin, dan Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di jannahnya. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.